Kadang kita lupa kalau di alam bebas, aturan kota itu sama sekali nggak berlaku. Malam ini kita bakal dengar gimana satu pelanggaran kecil bisa berujung petaka yang nggak masuk akal. Dan gimana rasanya kehilangan teman di tempat yang nggak seharusnya. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Jadi begini ceritanya. Semuanya bermula di Terminal Cicahem, Bandung. Waktu itu suasananya benar-benar kacau, khas terminal tahun 2002 yang penuh sesak sama asap knalpot dan teriakan calo. Ahmad sama Iwan, dua orang ini gayanya udah paling oke, berdiri tegak di samping tumpukan tas krill mahal mereka yang warnanya mentereng banget. Mereka lagi nego harga sama supir elf jurusan Garut yang tampangnya lusuh, kulitnya kebakar matahari, dan rokok kretek nggak pernah lepas dari bibirnya. Nah, di tengah obrolan soal ongkos, si sopir ini tiba-tiba ngeluarin bungkusan kecil dari saku kemejanya yang udah pudar. Isinya tembakau linting, baunya nyengat banget, bau menyan campur cengkeh. Dia nyodorin itu ke Ahmad sambil bilang pelan, kalau mau naik ke Papandayan sekarang, mending bawa ini buat syarat di jalan. Katanya gunung lagi hajat. Tapi Ahmad, dengan gaya sok tahu anak kota yang merasa isi dompetnya bisa nyelesain semua masalah, cuma ketawa remeh. Dia nepuk tas krillnya yang gede itu sambil bilang kalau mereka udah bawa perlengkapan standar internasional. Jadi nggak butuh gituan. Iwan juga sama aja. Malah nyindir kalau tahayul kampung gak bakal mempan sama teknologi GPS yang baru dia beli. Mereka gak sadar, penolakan sombong itu adalah kesalahan pertama yang fatal banget. Mereka baru aja nolak uluran tangan terakhir dari akal sehat sebelum masuk ke wilayah yang gak peduli sama sekali sama merek sepatu atau jam tangan mahal mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya deal harga dan langsung jejal-jejalan masuk ke dalam elf itu. Di dalam mobil elf yang sempitnya minta ampun itu, udara rasanya panas dan pengap, campur aduk antara bau keringat penumpang lain sama apek jok kursi yang udah sobek-sobek. Lama banget dia ngeliatin Kania, sampai Kania jadi salah tingkah dan ngerasa kayak lagi ditelanjangin sama tatapan itu. Risih banget rasanya, kayak ada yang ngawasin dia dari segala arah. Si bapak itu terus ngomong dengan suara berat, ngasih peringatan keras buat hati-hati karena hutan mati lagi ramai sejak letusan kemarin. Dan dia wanti-wanti banget soal kebersihan, terutama buat yang perempuan. Nada bicaranya bukan kayak ngasih saran, tapi kayak ngasih ancaman halus. Kania udah mau buka mulut, mungkin mau jujur soal kondisinya. Tapi belum sempet dia ngomong, Ahmad udah motong duluan. Dengan nada enteng dan sedikit neremehin, Ahmad bilang kalau mereka udah biasa naik gunung dan paham aturan main. Jadi bapaknya nggak usah khawatir berlebihan. Kesempatan Kania buat jujur langsung hilang gitu aja, ketutup sama ego temennya. Setelah urusan administrasi beres, mereka mulai jalan ninggalin area pos, lewatin gerbang pendakian yang kayunya udah mulai lapuk dimakan cuaca. Jalur aspal yang tadinya mulus lama-lama habis, berganti jadi jalanan berbatu yang rusak parah. Dan begitu mereka mulai masuk lebih dalam, pemandangan di depan mata bener-bener bikin nyali ciut. Ini bukan pemandangan gunung hijau yang asri kayak di kartu pos. Ini sisa-sisa kehancuran. Bekas letusan besar bulan November tahun 2002 itu bener-bener ngerubah segalanya. Tanah di sekitar mereka warnanya abu-abu mati, penuh debu vulkanik tebal yang bikin setiap langkah kaki ngebul. Pohon-pohon di pinggir jalur banyak yang tumbang atau gosong, sisa kebakar awan panas. Suasananya hening, gak ada suara burung, cuma suara angin yang desing nyewat sela-sela batu cadas. Candaan dan tawa mereka yang tadi rame di mobil, pelan-pelan mati. Satu persatu mulai diam, sibuk sama pikiran masing-masing. Mereka mulai ngerasa kecil banget di tengah kerusakan alam yang masif itu. Rasanya kayak masuk ke rumah orang yang abis kena musibah. Ada rasa segan dan takut yang nyusup pelan-pelan ke hati mereka. Seolah-olah alam di situ lagi nunjukin kalau mereka nggak diterima. Langkah mereka makin berat pas sampai di perbatasan antara area parkir terakhir sama jalur setapak yang nuju ke arah kawah. Di titik ini, Iwan sebagai salah satu yang dituakan ngajak berhenti sebentar buat berdoa. Tapi caranya dia mimpin doa itu kerasa banget buru-burunya. Kayak formalitas doang biar cepet jalan lagi.
Kata-katanya komat-kamit nggak jelas, matanya malah jelalatan ngecek jam tangan terus. Pas banget pas mereka lagi nunduk itu, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah kawah di atas. Angin itu bawa bau belerang yang pekat banget. Baunya kayak telur busuk yang udah didiemin berminggu-minggu, nusuk hidung sampai ke otak. Buat yang lain mungkin cuma bau gak enak biasa, tapi buat Kania, efeknya beda. Dia langsung ngerasa mual yang hebat, perutnya kayak diaduk-aduk paksa. Bukan mual masuk angin biasa, tapi rasanya kayak seluruh badannya nolak udara di situ. Kayak ada alarm di dalam darahnya yang teriak nyuruh dia pergi. Dia sampai harus nahan napas dan pegangan ke lengan temen di sebelahnya biar nggak muntah di tempat. Itu bukan sekedar reaksi fisik, itu adalah penolakan biologis. Tanda kalau tubuh dia yang lagi dalam kondisi kotor itu benar-benar nggak sinkron sama energi tempat itu. Mereka lanjut jalan lagi. Kali ini benar-benar masuk ke zona inti, melintasi area kawah mas yang legendaris itu. Begitu masuk area kawah, dunia rasanya berubah total. Di kiri kanan mereka sekarang cuma ada lubang-lubang fumarol yang nyemburin uap panas bertekanan tinggi. Suaranya bising banget, desis uapnya keras kayak suara mesin jet yang mau lepas landas, bikin telinga berdengung sakit. Gara-gara suara bising itu, mereka jadi susah ngobrol. Kalau mau ngomong harus teriak-teriak, jadi akhirnya mereka milih diem dan jalan cepet-cepet. Uap belerang di situ tebel banget. Kadang-kadang nutup pandangan sampai jarak 1 meter ke depan aja nggak kelihatan. Ini bikin mereka yang sebenarnya jalan bareng-bareng jadi ngerasa sendirian. Kamu bisa lihat punggung teman di depan, tapi semenit kemudian dia hilang ketelan asap putih. Perasaan terisolasi ini mulai main-main sama pikiran mereka. Rasa aman karena bareng-bareng langsung ngenyap. Di tengah bisingnya kawah itu, masing-masing dari mereka mulai ngerasa diawasi, tapi nggak tahu oleh siapa. Karena sejauh mata memandang cuma ada batu, lumpur mendidih, dan asap yang muter-muter nggak tentu arah. Di tengah kekacauan visual dan suara itu, Kania sempat ketinggalan beberapa langkah di belakang rombongan karena napasnya mulai sesak. Pas dia lagi berhenti sebentar buat ngatur napas, angin tiba-tiba nyingkap uap tebal di sebelah kirinya. Di sana, di bibir salah satu kawah aktif yang lumpurnya lagi meletup-letup panas, Kania ngeliat sesuatu yang bikin jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia ngeliat siluet. Sosok tinggi, besar, hitam legam, berdiri tegak persis di pinggir lubang kawah itu. Padahal suhu di situ pasti ratusan derajat. Manusia normal pasti udah melepuh kulitnya kalau berdiri di situ. Tapi sosok ini diam aja, nggak bergerak sama sekali. Kaku kayak patung gatu. Kania ngerjap-ngerjapin matanya, nyoba mastiin apa yang dia lihat. Dia mikir mungkin itu efek asap atau matanya yang siwer karena pusing. Pas dia buka mata lagi setelah ngerjap, sosok itu udah hilang, kosong. Cuma ada uap putih yang ngepul ke atas. Kania langsung geleng-geleng kepala, ngeyakinin dirinya sendiri kalau itu cuma halusinasi gara-gara dia kebanyakan nyium gas belerang. Dia nolak buat percaya sama apa yang dia lihat, dan buru-buru lari kecil nyusul teman-temannya di depan, ninggalin kengerian itu di belakang punggungnya. Lepas dari area kawah yang nyekek leher itu, jalur mulai nanjak curam lewatin bebatuan lepas menuju posko berhet. Jalurnya makin gak bersahabat, penuh kerikil tajam yang gampang banget bikin kepleset kalau nggak hati-hati. Surya, salah satu cowok di rombongan itu, lagi jalan agak di pinggir tebing, pas tiba-tiba kakinya kayak ditarik paksa dari bawah tanah. Kejadiannya cepet banget, bukan kayak orang kepleset karena licin, tapi beneran kayak ada tangan yang nyentak pergelangan kakinya ke bawah. Dia langsung jatuh gedebuk, lututnya ngehajar batu keras. Teman-teman cowok yang lain langsung ngetawain, nyorakin dia, bilang kalau dia kurang akual lah, atau kakinya lemes lah. Surya yang sebenarnya kaget setengah mati dan ngerasain sakit yang aneh di kakinya, gengsi dong mau ngaku kalau dia ngerasa ditarik. Jadi dia cuma bangun sambil ngibasin celananya yang kotor, terus marah-marah nyalahin sepatunya. Dia bilang sol sepatunya udah botak lah, jalannya jelek lah. Dia nutupin rasa takutnya pakai emosi, biar tetap kelihatan laki di depan yang lain. Padahal di dalam hati, dia deg-degan parah karena rasanya tadi bener-bener nyata.
Cengkraman dingin di pergelangan kaki yang cuma sedetik, tapi bekasnya kerasa sampai tulang. Akhirnya, dengan napas mos-mosan dan kaki pegel, mereka sampai juga di Pondok Salada, area camping di ketinggian 2.288 meter di atas permukaan laut. Area camping itu luas sebenarnya, banyak pendaki lain yang udah diriin tenda warna-warni. Tapi entah kenapa, Ahmad sama Iwan malah milih lokasi yang agak misah dari keramaian. Mereka milih lapak di pojokan, deket banget sama rimbunan pohon suagi yang gelap dan rapet-rapet. Alasannya sih klasik, biar lebih private dan gak keganggu suara pendaki lain yang berisik. Padahal, tempat yang mereka pilih itu auranya beda banget. Di situ udaranya lebih lembab, tanahnya agak becek, dan bayangan pohon-pohon suagi itu kalau kena cahaya senter, kayak ngebentuk tangan-tangan kurus yang lagi ngegapai-gapai. Dengan milih tempat mojok itu, mereka secara nggak sadar udah misahin diri dari kelompok manusia lain. Bikin benteng pertahanan mereka makin lemah. Mereka pikir mereka nyari ketenangan, padahal sebenarnya mereka lagi nyerahin diri ke mulut singa. Naruh diri mereka di posisi paling gampang buat dijangkau sama apapun yang ada di balik gelapnya hutan itu. Malam pun turun cepet banget, dan udara dingin langsung nyerang tulang, bikin mereka buru-buru nyalain kompor buat masak makan malam. Nah, pas lagi masak inilah, suasananya mulai makin gak enak. Harusnya kan makan malam itu jadi waktu paling asik buat ngobrol santai, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Iwan sama Ahmad tiba-tiba terlibat debat kusir soal rute buat besok pagi. Masalahnya sepele banget sebenarnya, cuma soal mau lewat jalur kiri atau kanan. Tapi nada suara mereka tinggi banget, nggak wajar. Mukanya merah padam, matanya melotot, kayak ada kebencian yang mendadak muncul gitu aja. Kata-kata kasar mulai keluar, saling salahin, padahal biasanya mereka akur-akur aja. Anggota yang lain cuma bisa diem, nunduk ngeliatin nesting nasi, nggak berani nengahin. Rasanya kayak ada sesuatu di udara yang mancing emosi mereka, bikin sumbu sabar mereka jadi pendek banget. Ikatan persahabatan mereka yang tadinya solid, malam itu mulai retak. Mereka nggak sadar kalau perpecahan ini adalah bagian dari skenario, cara halus buat bikin mental mereka rapuh sebelum teror yang sebenarnya benar-benar dimulai. Nah, abis debat panas yang gak jelas ujung pangkalnya itu, mereka akhirnya mutusin buat tidur, karena jam tangan udah nunjukin hampir tengah malam. Suasana di luar tenda sebenarnya tenang banget, gak ada angin sama sekali, daun-daun di pohon suagi itu diem kaku kayak lukisan. Tapi ketenangan itu cuma bertahan sebentar, karena pas mereka baru aja mulai merem, teror yang sebenarnya baru mau ngucapin salam kenal. Tiba-tiba aja, tanpa ada angin atau hujan, tenda yang ditempatin Kania sama Kirana berguncang hebat banget. Lo bayangin aja, itu bukan guncangan kayak kena angin gunung biasa yang bikin kain tenda cuma melambai-lambai. Ini beda. Ini rasanya kayak ada tangan raksasa yang nyemkeram rangka tenda dari luar, terus dikocok-kocok dengan tenaga penuh. Kirana langsung bangun sambil jerit. Tangannya gemeteran megangin tiang tenda yang rasanya mau patah. Kania, yang posisinya lagi tidur meringkuk kedinginan, langsung kebangun kaget setengah mati. Dia bisa dengar suara pasak tenda yang ketarik dari tanah, bunyi srek-srek besi beradu sama batu. Yang bikin gila, pas Kirana nyintip sedikit lewat jendela tenda yang kebuka, pohon-pohon Edelweiss di luar sana tuh diam anteng, nggak bergerak sama sekali. Nggak ada badai, nggak ada apa-apa. Guncangan gila itu cuma terjadi di tenda mereka doang. Spesifik nyerang tempat dua cewek itu tidur. Mereka cuma bisa pelukan sambil nangis nahan suara. Ngerasa kalau di luar lapisan tipis kain tenda itu, ada sesuatu yang lagi marah besar dan lagi nyoba buat masuk ke dalam. Malam itu rasanya panjang banget, kayak nggak ada habisnya. Dan mereka baru bisa tidur ayam pas matahari udah mulai ngintip malu-malu di ufuk timur. Pas pagi datang, Kania bangun dengan perasaan yang benar-benar hancur lebur. Badannya rasanya berat banget, kayak abis dipukulin orang sekampung. Dia nyoba duduk, tapi kepalanya langsung pusing keliengan. Ternyata tamu bulanannya lagi deres-deresnya. Lo pasti tahu kan rasanya kalau lagi dapet di hari kedua, itu rasanya kayak seluruh tenaga disedot keluar dari badan. Celananya kerasa lembab dan gak nyaman banget, bikin dia risih setengah mati.
Mukanya pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah. Dia ngeliat teman-temannya yang lain udah mulai sibuk masak air buat nyeduh kopi. Ketawa-ketawa kecil, seolah kejadian semalam itu cuma mimpi buruk yang udah lewat. Kania ngerasa terasing. Dia mau ngeluh, mau bilang kalau dia nggak kuat jalan. Tapi dia lihat Iwan sama Ahmad lagi semangat banget bahas rute ke hutan mati. Rasa nggak enak hati itu muncul lagi. Dia nggak mau jadi perusak suasana. Dia nggak mau dibilang cewek manja yang nyusahin. Jadi dengan sisa tenaga yang ada, dia maksain diri buat senyum tipis. Padahal di dalam hati dia lagi jerit minta tolong karena badannya bener-bener udah di batas ambang toleransi. Di tengah kesibukan pagi itu, ada satu masalah logistik yang bikin Kania makin pusing, yaitu urusan sampah pribadinya. Kania akhirnya mutusin buat ganti pembalut di dalam tenda dengan susah payah. Karena nggak mungkin dia ninggalin sampah itu di dalam tenda, dia bungkus pembalut bekas itu pakai kantong plastik hitam kecil, diikat rapat-rapat, terus dimasukin lagi ke kantong plastik yang lebih gede. Baunya sebenarnya udah bikin dia mual sendiri. Bau anyir darah yang kecampur sama keringat. Dia tahu aturannya, sampah harus dibawa turun. Tapi bayangin, dia harus bawa bungkusan itu seharian sambil trekking, sementara kondisi badannya lagi drop parah. Pas mereka semua siap-siap mau jalan ke hutan mati buat foto-foto, mereka ninggalin tas keril berat di tenda, cuma bawa tas kecil atau kamera. Kania juga gitu, tapi di saku jaketnya yang tebel ada ganjalan plastik hitam itu. Rasanya panas di kulit, kayak dia lagi ngantongin bara api. Sepanjang persiapan itu, matanya jelalatan nyari celah, nyari tempat sepi. Pikiran logisnya mulai kabur gara-gara rasa sakit dan panik. Dia cuma mikir satu hal, gimana caranya ngebuang beban ini secepat mungkin biar dia bisa jalan dengan lega tanpa takut baunya kecium sama yang lain. Perjalanan dari area camping ke hutan mati itu lewatin semak-semak rimbun yang tingginya sedada orang dewasa. Nah, disinilah momen fatal itu terjadi. Pas rombongan lagi jalan beriringan, Kania sengaja ngelambati langkahnya biar posisinya ada di paling belakang. Dia ngeliat teman-temannya udah agak jauh di depan, ketutupan sama belokan jalur. Di sebelah kiri jalur, ada pohon cantigi tua yang batangnya udah gosong separuh. Akarnya nyembul keluar kayak jari-jari nenek sihir. Di bawah akar itu ada celah gelap yang ketutup semak. Tanpa pikir panjang lagi, Kania ngeluarin bungkusan plastik dari sakunya. Tangannya gemeteran parah. Dia lempar bungkusan itu ke celah akar, terus dia tendang-tendang tanah kapur di sekitarnya buat nutupin jejak. Dia ngerasa lega sesaat, kayak beban berat di pundaknya hilang. Tapi detik itu juga, alam langsung ngerespons. Suara tonggret hutan yang dari tadi bising banget, nging, tiba-tiba berhenti total. Senyap. Heningnya itu nyekek kuping, kayak ada orang yang mencet tombol mute di remote TV. Kania sempat diam, liatin gundukan tanah tempat dia buang bungkusan itu. Dan tiba-tiba, bulu kuduk di sekujur badannya berdiri tegak. Dia ngerasa baru aja ngelakuin kesalahan besar. Tapi nasi udah jadi bubur. Kania buru-buru lari kecil nyusul teman-temannya. Jantungnya deg-degan gak karuan. Tapi baru beberapa langkah dia jalan, angin mendadak berubah arah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi dingin, tiba-tiba bertiup kenceng dari arah tempat Kania ngebuang bungkusan tadi. Langsung nuju ke arah rombongan. Dan angin itu bawa bau yang benar-benar busuk. Bukan bau belerang kawah yang khas, bukan. Ini bau anyir darah yang kecampur sama bau kentang busuk, atau kayak bau bangkai binatang yang udah melepuh kena panas matahari. Iwan yang jalan paling depan langsung tutup hidung sambil mumpat. Nanya, bau apaan ini kok nyenat banget? Ahmad sama yang lain juga langsung bereaksi. Muka mereka kerut-kerut nahan mual. Kania yang tahu persis itu bau apa, cuma bisa diem kaku. Mukanya makin pucat. Bau itu rasanya salah tempat banget. Di gunung tinggi begini harusnya udaranya bersih, tapi bau ini rasanya tebel dan lengket. Insting purba mereka sebenarnya udah teriak, ngasih sinyal bahaya kalau ada predator di dekat situ. Badan mereka pengen lari, tapi otak modern mereka nahan. Mereka nyoba rasional, mikir mungkin ada bangkai babi hutan mati atau gas kawah lagi naik. Mereka maksa kaki buat tetap napas dan jalan terus, ngelawan sinyal bahaya yang udah nyala merah di kepala mereka.
Gak lama setelah nerobos bau busuk itu, mereka akhirnya sampai di pintu gerbang zona hutan mati yang terkenal itu. Matahari pagi yang terik bikin bayangan pohon-pohon itu jatuh memanjang di tanah putih, nyiptain pola-pola yang artistik tapi serem. Karena takjub sama pemandangan ini, kewaspadaan mereka langsung hilang. Mereka langsung luarin kamera, nyebar mencar-mencar nyari angle foto yang bagus. "Woi, jangan jauh-jauh!" teriak Ahmad. Tapi suaranya nggak tegas, kalah sama rasa antusias. Mereka lupa aturan dasar buat tetap lumpur. Kania jalan agak misah ke arah kumpulan pohon yang lebih rapat. Pengen nyari spot buat duduk sebentar karena kakinya makin lemes. Keindahan visual tempat itu benar-benar jadi jebakan yang sempurna buat misahin domba dari kawanannya. Kania baru aja duduk di atas batang kayu tumbang, mau ngelurusin kaki, pas tiba-tiba cahaya matahari di sekitarnya redup mendadak. Begitu masuk area hutan mati, mereka sempat lupa sama bau busuk tadi karena pemandangannya emang gila banget. Kontras warnanya itu loh, bikin mata sakit tapi kagum. Tanahnya putih bersih kayak kapur, hasil endapan vulkanik, sementara di atasnya berdiri ratusan batang pohon yang udah mati dan gosong hitam legam. Nggak ada daun satupun, cuma ranting-ranting tajam yang nuding ke langit. Bukan karena mendung, tapi karena kabut. Dan kabutnya ini nggak wajar banget. Datangnya cepet gila, kayak ada orang yang narik tirai putih raksasa dari langit langsung ke tanah. Dalam hitungan detik, jarak pandang yang tadinya jelas banget langsung nol. Bener-bener white out. Kania kaget, dia langsung berdiri, muter badan nyari arah teman-temannya tadi. Tapi yang dia lihat cuma putih tebal yang muter-muter. Dia coba teriak manggil nama Kirana, tapi suaranya kayak ketelen, gak mantul, gak gema. Rasanya kayak dia lagi dibungkus kapas tebal. Jarak antara dia sama Kirana atau Indra mungkin cuma 3 atau 4 meter sebenarnya. Tapi kabut itu bikin sekat dinding yang solid banget. Kania mulai panik, napasnya emburu. Dia jalan maju beberapa langkah, tapi dia nggak tahu itu arah mana. Kiri, kanan, depan, belakang, semuanya sama. Dia sendirian di tengah ruang hampa warna putih. Dan perasaan diawasi yang dia rasain di pos pendaftaran kemarin, sekarang balik lagi dengan intensitas 1000 kali lipat. Di tengah kepanikan itu, sayup-sayup Kania dengar suara yang familiar banget. Suara yang bikin dia punya harapan lagi. "Kania, sini, jalan keluarnya lewat sini." Itu suara Iwan, jelas banget, tegas, khas kayak ngomongnya Iwan yang suka merintah. Suaranya kedengeran dari arah jam 2, agak serong kanan dari posisi Kania berdiri. Kania langsung ngerasa lega luar biasa. "Iwan, tunggu!" teriak Kania balik sambil jalan cepet ke arah suara itu. Dia mikir Iwan pasti nemu jalan balik ke jalur utama. Dia terus likutin suara itu yang terus-terusan manggil. "Ayo Kania, sini, buruan, kabutnya makin tebel." Tapi anehnya, makin dia jalan ngikutin suara itu, medannya makin sulit. Tanahnya makin nanjak dan banyak akar nonjol. Logika Kania sebenarnya sempat nanya, kok Iwan lewat jalan susah gini? Tapi rasa takut ditinggal sendirian bikin dia ngabaiin logika itu. Dia nggak sadar kalau suara itu sebenarnya mancing dia buat ngejauh dari area landai. Nuntun dia makin dalam masuk ke area di mana pohon-pohonnya makin besar dan makin gosong. Tempat yang sebenarnya adalah ujung tebing yang buntu. Akhirnya, Kania ngelihat sosok samar-samar di balik kabut, berdiri di depan pohon cantigi yang ukurannya raksasa banget. Sosok itu pakai jaket warna merah, persis kayak jaketnya Iwan. Dia berdiri membelakangi Kania, diam aja. Kania lari kecil nyamperin. "Wan, gila gue takut banget tadi," katanya sambil mos-mosan. Dia udah mau nepuk pundak sosok itu. Tapi pas jaraknya tinggal 1 meter, sosok itu pelan-pelan balik badan. Dan pas dia madep ke Kania, jantung Kania rasanya meledak saat itu juga. Itu bukan Iwan, baju merahnya bener, tapi mukanya, itu bukan muka manusia. Mukanya rata, gak ada hidung, gak ada bibir yang jelas. Cuma kulit keriput warna abu-abu gelap. Dan matanya merah nyala kayak bara api. Rambutnya panjang gimbal nyatu sama bulu-bulu kasar yang numbuh di sekujur leher dan pipinya. Baunya langsung nyergap hidung Kania. Bau anyir darah campur belerang yang sama kayak pas dia buang bungkusan tadi.
Musik dangdut diputar kenceng banget sama sopirnya, bikin kaca jendela getar semua. Di pojokan kursi belakang, Kania duduk diam sambil ngeremes perutnya sendiri. Mukanya pucat, keringet dingin udah mulai netes di pelipisnya. Dia sebenarnya lagi nahan sakit yang luar biasa karena hari pertama datang bulan dan kram perutnya lagi gila-gilanya nyerang. Tapi dia ngelihat teman-temannya yang lain lagi ketawa-ketawa, semangat banget bahas rencana muncak. Kania mau teriak, tapi mulutnya kaku, suaranya hilang. Kakinya kayak dipaku ke tanah, lututnya lemes tapi terkunci. Dia ngalamin teror murni yang bikin otak manusia shutdown. Ini bukan lagi soal hantu-hantuan. Ini adalah momen di mana Kania sadar kalau hidupnya udah berakhir. Makhluk itu nggak nyerang pakai cakar atau gigi. Dia cuma ngerentangin tangannya yang panjang dan berbulu itu ke arah Kania. Tiba-tiba, tubuh makhluk itu mulai blurry, mulai kabur kayak asap hitam yang pekat. Asap itu muter cepet banget terus nebungkus batang pohon cantigi raksasa di belakangnya. Pohon yang harusnya kayu keras itu tiba-tiba kelihatan lunak, kayak lumpur hisap atau air raksa warna hitam. Dari dalam batang pohon itu, tangan-tangan asap keluar dan narik tangan Kania. Kania nyoba nahan, nyoba narik badannya ke belakang, tapi kekuatannya nggak sebanding. Dia ditarik masuk ke dalam pohon itu. Rasanya dingin banget, kayak dicelupin ke air es. Kania ngerasa badannya tembus materi padat, kesedot masuk ke dimensi lain yang ada di serat-serat kayu itu. Dia nendang-nendang kakinya ke tanah kapur, nyari pegangan, tapi sia-sia. Detik terakhir sebelum seluruh badannya ketelan pohon, sepatu cat sebelah kanannya nyangkut di akar yang nonjol, terus copot. Kania hilang. Hening lagi. Cuma ada pohon gosong yang berdiri tegak dan satu sepatu kets kotor yang tergeletak sendirian di atas tanah putih, jadi saksi bisu kalau Kania pernah ada di situ. Sama cepatnya kayak datangnya, kabut tebal yang tadi ngebungkus mereka tiba-tiba menipis dan hilang, kesapu angin gunung yang kencang. Ahmad, Iwan, Kirana sama yang lain langsung celingukan. Napas mereka emburu, muka pucat pasi. Pas pandangan mereka udah mulai jelas lagi. Hal pertama yang mereka lakuin adalah ngitung jumlah kepala. 1, 2, 3. Mereka hitung berulang-ulang, tapi hasilnya tetap sama, kurang 1. Kania nggak ada. Tempat di mana Kania tadi berdiri, atau seenggaknya tempat di mana mereka mikir Kania berdiri, sekarang kosong melompong. Gak ada jejak, gak ada tanda-tanda kehidupan. Ahmad langsung teriak manggil nama Kania sekenceng-kencengnya. Suaranya mantul-mantul di antara tebing batu. Tapi balasannya cuma suara angin yang desing. Mereka nyebar panik, muter-muter di area sempit itu. Dan di sanalah, persis di depan pohon cantigi yang batangnya gosong dan gede banget, Iwan nemuin sesuatu yang bikin darah mereka berdesir hebat. Di atas akar pohon yang nonjol keluar dari tanah kapur, tergeletak satu sepatu kets. Itu sepatunya Kania. Masalahnya, sepatu itu nggak kebuka talinya. Talinya masih keiket rapet, simpul mati. Lo bayangin aja, gimana caranya kaki orang bisa lepas dari sepatu yang ditaliin kencang tanpa buka ikatan dulu. Itu artinya kaki Kania ditarik paksa keluar dengan tenaga yang gak masuk akal. Tenaga yang cukup kuat buat bikin tumitnya lecet tarah atau bahkan patah tulang. Sepatu itu diem di sana, kotor kena debu putih. Jadi bukti bisu kalau Kania gak sekedar tersesat jalan kaki, tapi dia diambil. Melihat sepatu itu, Iwan yang emosinya emang udah labil dari semalam langsung meledak. Dia ngerasa egonya sebagai pemimpin rombongan dicabik-cabik. Tanpa banyak mikir, Iwan langsung nyabut pisau outdoor yang selalu gantung di pinggangnya. Matanya merah, urat lehernya nonjol. Dia teriak-teriak nantang apapun yang ada di balik semak-semak rimbun di sekitar pohon itu. "Keluar loh, balikin temen gue!" teriaknya kalap. Dia langsung nebas semak belukar di depannya dengan tenaga penuh. Niatnya mau membabat jalan buat nyari Kania. Tapi, pas mata pisau itu ngehajar ranting-ranting kering, bunyi yang keluar bukan suara kayu patah. Bunyinya, tang, nyaring banget, persis kayak besi ketemu besi baja yang tebal. Pisau Iwan mental balik dengan kasar, getarannya bikin tangannya kebas.
Dan gak cuma itu, karena saking kerasnya mental, pisau itu malah meset dan nyerempet punggung tangan Iwan sendiri. Darah seger langsung muncat, netes-netes jatuh ke tanah hutan mati yang putih bersih. Kania jadi gak enak hati kalau harus merusak suasana cuma gara-gara dia sakit perut. Jadi diam-diam dia ngeluarin strip obat pereda nyeri dari saku celananya, merobek bungkusnya pelan banget biar gak kedengeran, dan langsung ngelen 2 butir sekaligus tanpa air minum. Pahit obatnya nyangkut di tenggorokan, tapi dia paksain telen. Iwan mundur beberapa langkah, matanya melotot gak percaya ngeliat tangannya yang robek dan semak-semak yang sama sekali gak bergeming, seolah-olah ada tembok kaca tak kasat mata yang ngelindungin area itu. Dia baru sadar, dia gak lagi ngelawan tanaman, dia lagi gedor pintu benteng yang dikunci rapet dari dalam. Begitu tetesan darah Iwan nyentuh tanah kapur itu, suasana langsung berubah drastis, seolah-olah darah itu adalah kunci yang ngebuka kandang singa. Tiba-tiba aja, dari segala arah, batu-batu kerikil mulai berjatuhan. Awalnya cuma 1-2, tik-tak. Tapi lama-lama jadi hujan batu yang beneran agresif. Dan anehnya, batu-batu ini nggak jatuh tegak lurus dari atas kayak gravitasi normal. Batu-batu ini melayang mendatar, dilempar dengan kecepatan tinggi dari balik kabut, dari balik pohon, dari segala penjuru mata angin. Buh! Satu batu segede kepalan tangan ngehantam pelipis Rama sampai kulitnya sobek. Plak! Surya kena hantam di punggung sampai dia jorok ke depan, nerang kesakitan. Mereka semua langsung nunduk, ngelindungin kepala pakai tangan, teriak-teriak kesakitan dan ketakutan. Ini bukan fenomena alam, ini pengeroyokan. Gak ada satu orang pun yang kelihatan ngelempar, tapi lemparannya akurat banget, ngincer bagian-bagian tubuh yang vital. Keberanian laki-laki yang tadi sempat dipamerin sama Ahmad dan Iwan langsung luntur seketika. Gak ada lagi yang mikir buat jadi pahlawan. Insting binatang mereka ambil alih, lari atau mati. Dengan sisa kewarasan yang ada, mereka saling tarik, lari terbirit-birit ninggalin area pohon keramat itu, ninggalin sepatu Kania, ninggalin logika mereka di belakang. Mereka lari kocar-kacir balik ke arah jalur setapak, tapi di tengah pelarian itu, Kirana tiba-tiba ngerem mendadak sampai hampir jatuh. Mukanya Kirana udah banjir air mata, tapi matanya natap horor ke bawah, ke tanah yang dia injek. "Dengar nggak? Kalian dengar nggak?" teriaknya histeris. Teman-temannya yang lain mau narik dia, tapi Kirana nolak. Dia malah jongkok, nempelin kupingnya ke tanah. Dan bener aja, samar-samar tapi jelas, ada suara dari dalam tanah. Itu suara Kania. Tapi suaranya bikin bulu kuduk berdiri. Kania lagi ketawa. Ketawa cekikikan yang ganjil. Terus berubah jadi nangis, terus ketawa lagi. Suaranya bergema, kayak orang yang lagi teriak di dalam gorong-gorong beton yang dalam banget. "Dia di bawah, dia diinjek kita!" jerit Kirana, mulai ngegali-gali tanah keras itu pakai kuku jarinya sampai patah. Dia yakin Kania ada di bawah sana, mungkin di rongga akar atau gua bawah tanah. Suara itu muter-muter di bawah kaki mereka, bikin efek disorientasi spasial yang gila. Rasanya kayak mereka lagi jalan di atas atap rumah benda itu. Ahmad yang sadar kalau Kirana udah mulai gak waras, langsung nyeret kerah baju Kirana. Dia maksa cewek itu berdiri, nyeret dia ngejauh meskipun Kirana nendang-nendang dan jejeritan manggil nama Kania. Ahmad tahu, kalau mereka ngeladeni suara itu, mereka bakal berakhir sama kayak Kania. Dengan napas yang udah di ujung tenggorokan, mereka akhirnya sampai balik di area perkemahan Pondok Salada. Narep dapat tempat aman buat lumpet. Tapi harapan itu langsung hancur berkeping-keping begitu mereka lihat kondisi tenda mereka. Tenda dom mahal yang tadi pagi masih berdiri kokoh, sekarang udah rata sama tanah. Bukan rubuh kena angin, tapi hancur total. Kerangkanya patah-patah, kainnya sobek-sobek memanjang, kayak abis dicakar pisau cukur raksasa. Barang-barang di dalamnya, baju ganti, sleeping bag, logistik makanan, semuanya dibrudo keluar, disebar acak-acakan di sekitar area kemah. Sleeping bag bulu angsa milik Surya sobek lebar, bulu-bulunya terbang ke bawah angin kayak salju, nyitain pemandangan yang surrealis. Anehnya, tenda-tenda pendaki lain yang jaraknya cuma 50 meter dari situ,
aman-aman aja. Cuma tenda mereka yang dihancurin dengan kebencian yang spesifik. Ini adalah pesan yang jelas banget. Kalian gak diterima di sini, dan kalian gak punya tempat berlindung lagi. Gak ada rumah buat malam ini. Mereka sadar, kalau mereka nekat diem di situ sampai malam benar-benar turun, mereka bakal dihabisin satu-satu tanpa sisa. Dia milih buat nyimpen rahasia kondisi fisiknya ini sendirian. Padahal dia nggak tahu kalau keputusan buat diem itu ibarat nyimpen bom waktu di dalam badannya sendiri yang bakal meledak pas mereka sampai di atas nanti. Perjalanan 2 jam lebih itu rasanya kayak penyiksaan. Tapi akhirnya mereka sampai juga di gerbang pos pendaftaran Camp David pas langit udah mulai sore dan mendung gelayut rendah. Pilihan mereka cuma satu, turun gunung sekarang juga. Gak peduli capek, gak peduli gelap. Tanpa babi bu lagi, mereka langsung ngerauk barang-barang seadanya. Gak peduli lagi soal ngerapihin tas, yang penting bisa kabur. Proses evakuasi diri itu jadi mimpi buruk tersendiri. Langit udah mulai berubah warna jadi jingga tua, tanda sebentar lagi gelap gulita bakal nelen gunung itu. Mereka lari setengah meluncur nurunin jalur berbatu kawah mas. Kaki mereka lecet-lecet, lutut gemeteran, tapi adrenalin bikin mereka nggak ngerasain sakit. Setiap kali mereka noleh ke belakang, pemandangannya bikin jantung mau copot. Kabut tebal yang tadi ada di hutan mati, sekarang bergerak turun ngejar mereka. Gerakannya nggak wajar, kayak ombak tsunami yang pelan tapi pasti. Kabut itu ngelimut jalanan yang baru aja mereka lewatin, nebungkus pohon-pohon di belakang mereka satu persatu. Suara gemuruh pelan kedengeran dari arah belakang, kayak suara langkah kaki raksasa yang lagi jalan santai, tapi langkahnya lebar-lebar. Mereka tahu, dia nggak lari ngejar mereka. Dia cuma lagi ngegiring mereka keluar, mastiin hama-hama ini pergi dari wilayah kekuasaannya. Rasa diburu itu kerasa nyata banget di tengkuk, bikin mereka lari makin kencang, nabrak-nabrak batu dan akar tanpa ampun. Ahmad yang posisinya paling belakang sebagai sweeper dadakan, tiba-tiba ngerasain hal aneh pas mereka lagi lari di turunan curam. Tas krilnya yang sebenarnya isinya udah nggak terlalu berat karena logistik udah habis, mendadak jadi berat banget. Rasanya bukan kayak bawa baju, tapi kayak ada orang dewasa yang loncat minta gendong di punggungnya. Bruk! Ahmad langsung jatuh terjerembak ke depan. Lututnya ngehantam batu cadas dengan keras. Bunyi krak kecil kedengeran, dan rasa nyeri langsung ngejalar dari lutut ke otak. Dia nyoba bangun, nyoba ngerangkak, tapi tas itu rasanya kayak dilem kenceng ke badannya, narik dia ke bawah. "Tolong, woi tunggu!" teriak Ahmad, suaranya putus asa. Tapi teman-temannya di depan udah terlalu panik, jarak mereka udah lumayan jauh, dan suara angin kawah nyamarin teriakan Ahmad. Dia sendirian di belakang, merangkak kayak bayi, dengan beban gaib yang nindih punggungnya. Mitos soal gandul atau setan yang suka nempok di tas pendaki tiba-tiba jadi kenyataan pahit buat dia. Dia ngerasa napas dingin nyentuh leher belakangnya, dan ada bau anyir yang samar-samar tercium dari arah pundaknya sendiri. Dia cuma bisa nangis tanpa suara, nyeret badannya inci demi inci, sambil komat-kamit baca doa apa aja yang dia ingat. Di tengah keputusasaan itu, Ahmad muter badannya, telentang nahan sakit, dan matanya nggak sengaja ngeliat ke arah atas, ke arah bukit hutan mati yang udah jauh di sana. Langit udah hampir gelap total, tapi anehnya, di puncak bukit itu, kabutnya sedikit kebuka, kayak ngasih panggung. Di sana, siluet kecil berdiri tegak. Itu Kania. Ahmad yakin banget itu Kania dari bentuk badannya. Tapi Kania nggak sendirian. Di kiri kanannya ada 2 sosok bayangan hitam yang tinggi banget, jauh lebih tinggi dari manusia normal, berdiri ngapit dia kayak pengawal. Kania nggak kelihatan meronta atau takut. Dia berdiri diam, kaku. Terus, pelan banget, tangannya ngangkat, melambaikan tangan ke arah Ahmad. Gerakannya patah-patah, kaku kayak boneka kayu yang talinya ditarik. Itu bukan lambaian minta tolong, itu lambaian perpisahan. Lambaian yang bilang, "Kalian pulang, aku di sini." Pemandangan itu cuma berlangsung beberapa detik sebelum kabut hitam nutupin mereka lagi, nelen sosok Kania selamanya. Ahmad lejerit, kali ini bukan karena sakit lututnya, tapi karena rasa ngeri yang nusuk sampai ke tulang sumsum.
Dia maksain diri bangun, nabaiin rasa sakit, dan lari terpincang-pincang nyusul temen-temennya, ninggalin Kania yang udah jadi bagian dari gunung itu. Nggak tahu berapa lama mereka lari, rasanya kayak selamanya. Sampai akhirnya mereka nabrak gerbang pos pendaftaran Camp David. Mereka beneran nabrak pagar kayu pos itu sampai rubuh, jatuh guling-guling di aspal parkiran. Napas mereka kayak orang asma, baju sobek-sobek, muka cemong debu vulkanik campur air mata. Si bapak penjaga pos yang kemarin ngingetin mereka keluar dengan santai sambil ngerokok, ngeliatin gerombolan anak kota yang kacau balau itu. Pas mereka turun dari mobil dan jalan ke pos penjagaan buat lapor diri, angin gunung langsung nampar muka mereka. Dingin, tapi anehnya bikin merinding. Di sana ada petugas jaga, bapak-bapak tua yang matanya tajam banget, lagi duduk nyatet buku tamu. Pas giliran kelompok ini daftar, si bapak itu tiba-tiba berhenti nulis. Dia ngangkat kepala dan tatapannya langsung munci ke arah Kania yang berdiri agak di belakang. Ahmad langsung nyamber kaki si bapak. "Pak, temen saya pak, di atas, ada yang ngambil, pohonnya hidup pak." Racau Ahmad gak jelas, campur aduk antara bahasa Indonesia sama Sunda kasar. Tapi reaksi si bapak bikin hati mereka makin dingin. Dia gak kaget, dia gak panik nyari radio panggil. Dia cuma ngehela napas panjang, buang puntung rokoknya, dan natap ke arah puncak gunung yang sekarang udah gelap gulita. "Kan bapak udah bilang," katanya datar, suaranya dingin tanpa emosi. "Udah malam, gak ada yang bisa naik sekarang. Kita tunggu pagi, tapi bapak gak janji apa-apa." Kalimat itu nampar mereka lebih keras daripada batu tadi. Mereka sadar, buat orang sini, kejadian kayak gini mungkin udah biasa, dan mereka cuma korban kesekian dari keangkuhan mereka sendiri. Malam itu di pos jaga, suasananya suram banget, lebih dingin daripada udara di luar. Ahmad duduk di pojokan pos, badannya dibungkus selimut sar yang tipis dan baunya apek. Tangannya gemeteran hebat sambil megang gelas teh manis anget yang airnya sampai tumpah-tumpah. Di tangan satunya lagi, dia masih ngegenggam erat sepatu kets kiri milik Kania. Sepatu itu kotor, talinya masih keikat simpul mati. Ahmad natap sepatu itu kosong. Gak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka semua. Iwan bengong natap tembok. Kirana masih sesenggukan pelan di pelukan Surya. Mereka semua tahu, hidup mereka gak akan pernah sama lagi abis ini. Gunung Papandayan udah ngambil upetinya. Mereka turun dengan nyawa selamat, tapi sebagian dari jiwa mereka dan satu teman mereka bakal selamanya ketinggalan di atas sana, di antara kabut dan pohon-pohon gosong yang nyimpen rahasia. Dan setiap kali Ahmad merem, dia pasti bakal ngeliat lambaian kaku itu lagi. Sampai kapanpun. Mereka emang berhasil turun, tapi sebagian dari jiwa mereka jelas ketinggalan di atas sana bareng sepatu kets itu. Gimana menurut kalian soal kejadian di hutan mati ini? Apa kalian pernah ngerasain hawa yang beda juga pas lewat sana? Coba ceritain atau tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.